Oke, halo teman-teman semua, selamat datang. Hari ini kita akan ngebahas eh, kecerdasan buatan untuk programmer. Oke, sebenarnya ini bukan hanya untuk programmer, cuman kita mau bahas gimana caranya menggunakan kecerdasan buatan ini untuk kebutuhan pekerjaan kita sebagai programmer sehari-hari gitu ya. Nah, yang pertama itu kita akan bahas GPT-3. Jadi GPT-3 itu adalah sebuah machine learning model. Jadi dari OpenAI ya. OpenAI ini sebuah penyedia layanan kecerdasan buatan sebenarnya. Mereka mempunyai banyak produk ya, yang salah satu yang udah lama ini sebenarnya yang juga banyak dipakai orang sudah itu namanya GPT-3. Jadi itu GPT-3 itu sebenarnya adalah sebuah prediction model gitu ya. Kalau kita baca di sini generative pre-trained transformer kayak gitulah. Intinya kita bisa nge-generate tag lewat GPT-3 ini. Oke, terus apa istimewanya sebuah kecerdasan buatan yang bisa nge-generate teks gitu. Nah, sebenarnya ini banyak banget yang bisa kita lakukan dengan OpenAI GPT-3 ini. Oke. Yang pertama, teman-teman bisa buka di sini openai.com terus /API ya. Terus bisa klik sign up di sini. Nanti daftarnya itu sebenarnya gratis. Nanti cuman verifikasi phone number aja, bisa pakai Google. Nanti pastikan punya nomor HP, dan nanti teman-teman setelah daftar akan dapat halaman kayak gini. Terus ya di sini ada documentation, example, dan background. Di sini kita bakal banyak di playground ini nanti. Terus teman-teman nanti juga bisa lihat di sini kalau nggak salah di upgrade usage. Nah, setelah daftar sebenarnya teman-teman nanti bakal dapat free credit ya, ini $18. Dan ini aku baru kepakainya $0,48 gitu. Jadi ini gratis. Kalau misalkan sudah merasakan manfaatnya, nanti teman-teman bisa bayar lebih gitu. Keuntungannya gimana? Sebenarnya ada banyak banget produk AI yang kita bisa subscribe, tapi menurut aku GPT-3 ini sangat lengkap lah fiturnya itu. Mungkin kalau teman-teman tahu ada namanya Grammarly ya. Nah, Grammarly ini untuk ngebenerin grammar kita gitu ya, kalau kita nulis bahasa Inggris. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Sudah daftar, terus use case-nya GPT-3 itu apa gitu. Nah, yang pertama itu kita bisa bikin email untuk applying for a job gitu. Sebagai contoh nih, misal kita buka remoteok.com. Di sini ada salah satu job, terus di sini kan ada description-nya, udah kita copy aja. Terus kita ke playground, terus ya read email to apply this job. Oke, terus sudah, ini kita submit. Nah, ini sorry kameranya nggak bisa digeser. Gue coba ini aku geser gini deh ya. Oke, gini. Jangan, nah itu ya biar kelihatan. Nah, ini kita copy aja deskripsi dari jobnya, terus kita generate read email to this job. Udah nih ke generate nih. Nah, ini sangat ngebantu banget. Jadi kayak kadang-kadang juga kalau mau nulis email tuh bingung nih mau ngapain gitu. Nah, itu bisa. Nanti misalnya kalau teman-teman dapat email juga bisa kayak di generate sini read reply email to this gitu. Jadi cara kerjanya GPT-3 itu kayak bakal nge-predict the next sentence of the input gitu. Jadi ini kita ada input kayak gini, dia next sentence-nya gini, kayak gitu ya. Nah, itu untuk nge-generate
email gitu. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa apa ya? Bisa ngatur parameter kayak ya ini maximum length, kayak misalnya di sini berapa sih maksimal token yang bakal di generate gitu. Dan teman-teman juga perlu ini ya, ngebahas atau melihat nih billing usage limits gitu. Pricing. Jadi pricingnya si GPT-3 itu tuh ada macam-macam. Intinya ini per token 1000 token gitu. Dia bakal ngecharge kita per 1000 token. 1000 token itu kayak misalnya 1000 token itu about 750 words gitu ya. Nah itu. Oke, kita lanjut. Kita bisa gunakan GPT-3 untuk nulis email. Nah ini kan berhubungan banget sama kerjaan kita sehari-hari. Sekarang kita buat use case yang lain. Kita bahas tadi di sini translate text to any language gitu. Nah misalnya nih, ya sebenarnya kita bisa pakai Google Translate ya. Translate, can you help me with this task gitu kan ya. Nah, ini kita bisa translate kan, tapi ya kalau teman-teman bisa misalnya mau bikin aplikasi ya yang bisa nge-translate itu bisa juga translate to Indonesian. Dah nih, ini kalau kita jalankan ini harusnya bisa kamu bantu dengan pekerjaan ini kayak gitu kan. Nah ini kita bisa nge-translate teks gitu. Oke, next use case itu kita bisa rewrite a sentence. Nah ini adalah salah satu hal yang aku suka sebenarnya. Yang aku tuh pakai sebuah aplikasi namanya Wordtune. Wordtune itu what it does, it just rewrite our sentence gitu. Misalnya nih di sini, ini aku close aja deh. Nah, ini aku udah install extensionnya dari Wordtune itu, jadi ini itu bisa di rewrite gitu. Nah, ya ini dia. Ini sebuah teks, terus kita mau bikin kayak lebih kreatif gitu. Misalkan kata-katanya udah terlalu formal atau terlalu banyak orang pakai, kita mau pakai yang lain, kita bisa pakai Wordtune ini. Nah, kita bisa mengimplementasikan fitur yang ada di Wordtune ini dengan GPT-3 gitu. Rewrite this to 3 option gitu. Terus di sini kita copy aja deh tadi. Nah ini kita muncul, can you help me with this task? Misalnya kita mau ini lebih untuk formal deh kalau di kerjaan tuh, to formal tone with 3 option gitu tuh. Nah dah. Nah gitu. Misalnya kita ya mau lebih banyak lagi, bisa misalnya 10 gitu ya. Ini bakal dia di rewrite dengan ya 10 pilihan gitu. Nah nih banyak banget gitu. Ya ini pilihan yang lebih menarik gitu. Oke, itu dan selanjutnya kita mau grammar correction gitu. Nah misalnya teman-teman ya ini biasanya yang mungkin baru-baru kerja dengan perusahaan luar negeri gitu, teman-teman rekan kerjanya pakai bahasa Inggris ngomongnya gitu. Nah teman-teman kalau nggak yakin dengan apa yang teman-teman tulis itu apakah sudah benar grammarnya atau belum, itu kan biasanya pakai yang namanya Grammarly ya. Grammarly. Nah Grammarly itu ya untuk fix grammar lah gitu. Cuman ya misalnya kita mau implementasikan Grammarly, kita bisa correct to standard English. Ya benar gak sih standard
Forget. Ya benar sih, standar English. Nah, my mom he want me to go to school gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya grammarnya salah nih. Nah, kalau ini kita submit, dia bakal benerin tuh. My mom wants me to go to school, kayak ya ini grammar yang lebih bener kayak gitu. Oke, itu kemudian generate TLDR. Nah, ini tuh sangat berguna kalau misalnya teman-teman lagi ada meeting atau ngebaca sebuah artikel dan pengen dapat kayak ini garis umumnya itu apa sih, malas baca gitu. Misalnya oke deh, ini deh migrating. Nah, ini kita banyak banget nih gitu. Ini kita copy aja, terus kita mau TLDR-nya apalah gitu. Ini kita paste, kemudian TLDR, udah kayak gitu. Nah, nanti bakal di generate. Nah, generate-nya nih kayak gini. Ternyata sebenarnya inti dari artikel ini adalah itu. Tapi ini kenapa singkat banget ya gitu kok? Ya mungkin ini masih kurang, ada kata-kata yang aneh nih. Oke, kita coba lagi. Hasilnya apa? Oke. Ya kira-kira kayak gitu. Bikin TLDR atau misalnya TLDR-nya untuk satu paragraf juga bisa. TLDR kayak gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira. Sip. Selanjutnya kita juga bisa nulis kode. Nah, ini mungkin yang agak menarik nih. Jadi dengan si GPT-3 ini kita bisa nulis kode sebenarnya. Kalau teman-teman tahu GitHub Copilot ini tuh adalah sebuah AI yang intinya bisa nulis kode lah gitu. Behind the scene, si GitHub Copilot itu tuh sebenarnya dia pakai language modelnya si GPT-3 gitu. Nah, untuk itu kita coba deh write Python code for quick short algorithm. Kita coba. Nah, ini kita dikasih apakah ini works, kita coba ya. Aku tadi udah siapin ini. Oke, kita bikin functionnya, kita paste aja di sini. Terus quick short, masalah. Kita Python short. Nge-sort kan, ini datanya tuh nggak sort dan wah berhasil, berarti bener nih kodenya. Nah, ini bisa gitu teman-teman kalau mau nulis, mau coding atau ya yang lebih advance itu ada pluginnya, bisa di VS Code itu pakai GitHub Copilot gitu. Tapi GitHub Copilot ini kan kita harus bayar $10 sebulannya. Menurutku lebih worth it kalau kita bayar GPT-3 aja, karena kita bisa pakai di use case yang lain kayak gitu. Oke. Nah, yang terakhir itu kita bisa ini kan playground ya. Nah, kita tuh bisa pakai loh API-nya gitu. Misalnya nih write to casual tone. Would you be able to have a meeting with me today? Nah, ini kan kayak formal tone ya. Oke. Nah, ini dibuat jadi casual tone. Nah, ini tuh kita bisa view code gitu ya. Jadi bisa generate
Python code. Ini sebenarnya bisa juga nggak cuma di Python ya, di bahasa apapun bisa. Cuma di sini contohnya itu, karena ya ini dia cuma ngakses API aja dan dia bakal return result-nya gitu. Nah, kalau kita mau pakai ini Python itu bisa. Nah ini contohnya, kita copy aja, terus ya di sini ada main, kita paste, terus ya kita print responnya seperti apa. Nah sekarang kita bisa Python 3 main.py. Can we meet today kan? Nah kayak gitu. Nah ini yang perlu diingat kalau mau pakai kodenya, kita butuh APK-nya. Nah APK-nya itu teman-teman bisa klik di sini ya, kayak gitu, application. Nah nanti bakal ada ini. Nah ini aku nggak bakal ngasih tahu karena nanti kalian mengcopy paste APK aku. Nah di sini ada juga namanya examples ya. Nah ini example tuh apa aja contoh-contoh yang bisa dilakukan di GPT-3 ini. Ada banyak banget ini, ada airport code extractor kayak gitu ya. Ini bisa nge-extract airport code. Terus ada lagi juga ya keyword extractor. Misalkan ada sebuah artikel mau nge-extract keywordnya apa aja, bisa pakai ini. Terus Q&A. Nah ini ada Q&A. Terus apa lagi yang kalau nggak salah tuh meeting notes to summary. Nah nih misalnya nih teman-teman nge-record meeting, terus ya udah bisa nge-generate itu note-nya dengan kayak gini, kayak gitu. Lebih enak dibaca. Misalkan ini untuk reporting, ini sangat berguna banget untuk pekerjaan kita sehari-hari sebagai programmer. Nah mungkin itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.